warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang satu jurnal yang berhubungan dengan COVID. Setelah beberapa waktu lalu Anda sudah simak video-video saya. Nah, sebagai contoh, jurnal yang saya ambil itu adalah jurnal yang berjudul Jurnal Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5. Studi kasusnya adalah PT Santani Argo Persada, gitu ya. Nah, bahwasannya untuk PT Santani Argo Persada itu perusahaan bergerak di bidang pertanian dan distributor penjualan alat-alat pertanian dan pestisida. Ya. Nah, untuk menjamin keberlanjutan operasional yang digunakan oleh PT Santani Argo Persada. Nah, di sini apakah teknologi informasi yang ada itu sudah digunakan dengan sebaik-baiknya? Karena jika dalam pemanfaatnya tidak digunakan dengan tepat, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Bisa kehilangan data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan komputer, informasinya tidak akurat, karena sistem ini data yang ada sifatnya adalah rahasia dan sensitif. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan framework COVID-5, nah, sesuai dengan permasalahan akan digunakan domain EMD, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, dengan menghitung maturity level, ya, dengan menggunakan maturity level didapatkan hasil audit tata kelola teknologi, ya, yang saat ini berada di level 4. Ya, berarti kalau level 4 itu nilainya adalah baik. Nah, itu untuk sekilas dari abstraknya. Sekarang kita lihat masalah secara rincinya. Ya. Oke. Nah, di PT Santani Argo belum pernah dilakukan audit tata kelola informasinya. Nah, mengingat bahwa teknologi informasi itu merupakan aset penting bagi perusahaan. Nah, maka oleh karena itu diperlukan satu evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi perusahaan atau tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kematangan dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses bisnis untuk meningkatkan kematangan sistem yang ada agar sesuai dengan harapan manajemen perusahaan dan dapat dipertemukan kebutuhan stakeholder. Ya, nah, itu yang menjadi masalah umumnya. Belum adanya audit tata kelola dalam teknologi informasi. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka akan digunakan 5 domain, ya, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, nanti akan dihitung gap-nya. Nah, sehingga jika nilai gap-nya itu sudah diketahui, akan menjadi satu kesimpulan, ya, antara target dengan hasil yang telah dicapai saat ini. Nah, semakin besar gap-nya, maka semakin besar pula tingkat kekurangan atau kelemahan yang berada pada proses bisnisnya. Nah, untuk landasan teori menggunakan COVID, ya. Nah, apa itu definisi audit, kemudian tahapan audit. Nah, ada perencanaan, dokumentasi,
penemuan masalah, pengembangan solusi, penyusunan dan pembuatan laporan, dan pematangan masalah. Oke. Kemudian ada maturity level, ya, yaitu di dalam COVID-5 itu ada 6 level, ya. Mulai dari 0, ya, non-existent, tidak konsisten, ya. Kemudian 1 ini adalah ad hoc. Ya. Kemudian di level 2 itu adalah repeatable tapi but intuitive. Ya. Berikut juga 3, 4, dan 5. Kalau posisi maturity levelnya berada di 5, berarti itu sudah baik, sangat baik sekali. Sudah optimize. Ya. Nah, ini tahapan penelitian, pengumpulan data ketika kita melakukan audit. Ya. Salah satu sumber data utamanya adalah dari segi kuesioner. Selain juga yang kedua adalah wawancara. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Nah, di sini ya, akan dilakukan uji validasi dan uji revalidasi dan menggunakan maturity level, di mana digunakan sebagai pengukuran tingkat kematangan dari tata kelola TI. Nah, rumusnya adalah ini. Untuk menghitung kematangan atribut, yaitu total jawaban dikali bobot dibagi jumlah responden. Nah, kemudian untuk menghitung indeks kematangan, yaitu indeks kematangan atribut dibagi jumlah atau total dari aktivitas. Nah, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan masalah, akan digunakan 5 domain, ya, yaitu EDM. Nah, proses yang digunakan adalah EDM 04. Ya. Kemudian APO itu menggunakan domain APO 8, BAI menggunakan APO 8, DSS menggunakan DSS 6, dan MMA menggunakan MEA 3. Nah, dari setiap teknologi informasi proses secara detail kontrol objektif, ya, yang merupakan alat kontrol dari proses teknologi informasi itu sendiri. Nah, masing-masing domain, nah, detail kontrol objektifnya, ya, itu dibagi menjadi beberapa. Nah, di sini untuk EDM 04 menggunakan kunci, ya, EDM 41, EDM 42, dan EDM 43. Nah, dari materi saya sebelumnya, Anda bisa lihat kembali untuk EDM itu ada berapa pertanyaan. Oke, kita lihat untuk EDM 4. Ya. Oke, kita buka EDM 4. Nah, untuk EDM 4 ada 3 subdomain. Nah, kebetulan di sini digunakan ketiga-tiganya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk APO 8, ya, APO 8 menggunakan 1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5. Kita lihat untuk APO 8. Nah, APO 8 ada 5. Ya. Nah, berarti gunakan
semua. Berikut dengan yang sama BAI 8, BAI DSS 6 dan MEA 3. Nah, detail kontrol objektif ini yang akan menjadi kunci dalam kita mengajukan pertanyaan dalam kuesioner, gitu ya. Nah, setelah pertanyaan disebar, setelah diperoleh data, maka akan dihitung tingkat kematangan sesenjangan atau gap dan rekomendasinya. Nah, setelah dihitung maturity levelnya ditemukan EDM 04 3,747. Nah, posisi 3,7 ini ya, kita bulatkan masuk ke dalam kategori maturity level 4. Ya. Ini 3,8 untuk APO 8 ya, masuk ke maturity level expert-nya adalah 4. Nah, gap-nya ini diperoleh dari expect maturity level dikurangi current maturity level. 0,253, 0,13 untuk APO 8. Nah, di sini ya, gap ini akan nantinya akan menjadi kunci untuk memberikan satu pertimbangan atau kebijakan. Ya. Di sini sudah disimpulkan. Nah, pada EDM 04 terdapat gap-nya adalah 0,253 dari perbandingan saat ini dengan harapan manajer. Gitu ya. Nah, ditemukannya permasalahan terhadap pengawasan sumber daya IT dan sumber daya manusia. Nah, ini yang terjadi atau temuan yang sudah dilakukan berhubungan dengan EDM 04. Nah, hal ini terlihat masih sering ditemukan kesalahan angka subsidi yang dikirim oleh pihak eksternal. Nah, untuk itu diperlukan dukungan dan optimasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya TI untuk meminimalisir human error. Nah, disimpulkan bahwa setiap domain itu ketika sudah diketahui gap-nya, maka akan dijelaskan temuannya. Ya, hasil temuan baik itu wawancara ataupun dari data. Nah, dari situ kemudian diberikan solusi apa yang harus dilakukan. Nah, berikut juga untuk domain APO. Ya, APO 8. Nah, hubungannya adalah dengan pengaturan hubungan. Gap-nya adalah 0,13. Ya. Ditemukan permasalahan adanya ketidakakuratan data angka subsidi. Nah, ditemukan permasalahan ini adalah berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini kan yang saya blog ini adalah temuan, gitu ya. Nah, kemudian saran atau pertimbangannya adalah diperlukannya pengaturan hubungan peran dan tanggung jawab yang terjalin melalui pengaturan dan penyelarasan standar prosedur kerja. Jadi ada satu saran atau solusi yang diberikan. Nah, nanti kebijakan dari pihak manajemen apakah bisa jadi masukan ya untuk melakukan satu perubahan. Nah, berikut juga dengan hasil domain lainnya. Kesimpulannya bisa diartikan bahwa hasil analisis penyebaran kuesioner menghasilkan nilai rata-rata yaitu 3,761 untuk 3 domain. Kemudian ada saran yang direkomendasikan
peneliti kepada PT Santani Argo Persada Bandar Lampung berhubungan dengan penemuan gap-nya tadi. Perlu adanya perbaikan pada aplikasi, perlu pembagian hak akses, perlu adanya share informasi, tersedianya fitur pada aplikasi EMIS. Ya, jadi jelas bahwa ketika kita menggunakan framework COBIT, ya, ada satu masalah, kita lihat tentukan polanya, hitung maturity level dan gap-nya, baru dibuat satu kesimpulan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung maturity level. Nah, di sini dicontohkan ada 15 orang, ya. Nah, rekapitulasi daftar respondennya, ya, ada bagian. Jadi ini adalah profil ketika kita harus menyebar kuesioner. Ya, ada responden, bagian penggunanya adalah 9 orang. Bagian IT-nya 6. Ya, jumlah totalnya adalah 15. Ini profil respondennya ada pria wanita, usianya juga dijelaskan. Nah, di sini adalah skala menjelaskan skala indeks yang tadi koma-koma tadi. Nah, ketika hasil dari maturity levelnya adalah 0,0 sampai dengan 0,49, maka dia dikatakan sebagai tingkat 0. Ya. Dia terdefinisi. Prosedurnya sudah distandarisasikan, didokumentasikan, namun implementasinya diserahkan pada setiap individu, sehingga kemungkinan besar penyimpangan tidak dapat dideteksi. Ya. Nah, bagaimana kalau tingkat 1? Nah, tingkat 1 itu posisinya sudah inisialisasi. Buktinya ada. Ya. Penanganan masalah dilakukan dengan cara ad hoc atau berdasarkan kasus dari perorangan. Ya. Kalau skala 3, skala 2, yaitu pengulangan. Ya. Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam proses untuk menangani satu tugas. Ya. Tidak ada pelatihan dan komunikasi dari prosedur standar tersebut, tanggung jawabnya masih dipegang oleh individu. Gitu ya. Kemudian ini adalah standar 3, 4, dan 5. 5 itu adalah dioptimalkan, jadi implementasinya sudah baik, sudah memuaskan. Jadi hasil temuannya sudah memuaskan. Nah, teknologi informasi ini diintegrasikan dengan aliran kerja dan sudah berfungsi sebagai perangkat yang untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas. Organisasi lebih responsif dalam menangani kompetisi bisnis. Nah, oke. Nah, ini adalah berdasarkan hasil kuesioner, ya. Ini adalah pertanyaan, ya. Kemudian ini hasil dari jumlah, ya. Jumlah untuk jawaban masing-masing di APO 3, ya, DSS 2, DSS 5, DSS 3, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah ada data ini, maka ini adalah cara untuk menghitung maturity level. Nah, kita lihat untuk total pertanyaannya. Bagian IT ada 6 pertanyaan, bagian pengguna ada 5 pertanyaan. Ya, jadi ada 11.
Kemudian jumlah responden kuesioner untuk bagian IT-nya 6, untuk penggunanya adalah 9. Nah, ini sudah mulai dihitung. Ya. Untuk menghitung maturity level adalah total pertanyaan dikali jumlah responden. Ya. Bagian IT dengan bagian IT. Total pertanyaannya 6, jumlah respondennya adalah 6. Begitu juga dengan pengguna. Jumlah pertanyaan yang diajukan pengguna dikali jumlah responden pengguna. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah itu, menghitung total nilai kuesioner. Nah, menghitungnya adalah menjumlahkan bagian IT dan bagian pengguna. Kemudian jumlah nilai jawaban ini dilihat dari ini APO 1. Kita lihat ya, APO 1. Nah, ini 210. Berarti masukkan 210. APO 2. APO 2 nah, ini 150 dan seterusnya. Kemudian dihitung indeksnya adalah jumlah nilai jawaban dibagi total nilai kuesioner. Nah, hasilnya ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah menjelaskan ya. Oh, APO 1 itu berhubungan dengan rencana strategis. Nah, maturity levelnya adalah 2,59. Kita masukkan 2,59. Nah, 2,59 itu masuk ke dalam skala 3. Kok 3 bagaimana, Bu? Nah, ini 2,5 dibulatkan menjadi 3. Untuk yang APO 2, 2,38. Berarti skalanya masuk 2. Kalau 2,5 berarti dia dibulatkan menjadi 3. Tetapi kalau di bawah 2,5 ya berarti dia masuk ke dalam skala 2 pembulatan. Ya. Sampai dengan MEA 4. Nah, kemudian tabel yang di sini adalah tabel target. Nah, targetnya kebetulan di sini 3. Di sini tampak bahwa nilai gap-nya ya. Ini ada yang 0,41, ada 0,70. Kalau Anda perhatikan yang skala 2 ke 3 pasti memiliki gap yang sangat besar. Nah, logikanya atau cara membacanya adalah target saya itu adalah di skala 3, tetapi setelah diaudit ditemukan ya, disimpulkan berdasarkan data saya masih berada di skala 2. Berarti harus dalam perbaikan. Ya. Nah, sama halnya dengan ini nih. Nah, ini juga besar 0,60. Ini 0,70. Dari sini akan disimpulkan ya, akan menjadi satu simpulan dan saran yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oh, dalam rencana strategis IT gap-nya adalah 0,41. Sudah berjalan dengan baik gitu ya. Namun perlu adanya sosialisasi di setiap rencana strategis IT, misalkan seperti itu. Nah, demikian untuk pembahasan maturity level. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.